tawarkan saat ini? Sebelum dijawab ini kita lihat dulu di layar kaca ini dari Presiden Joko Widodo dan juga Raja Salman sudah memasuki area utama begitu untuk masing-masing akan menandatangani kerjasama. Berapa kerjasamanya kita akan lihat nanti, berapa MOU yang akan ditandatangani. Ini acaranya mundur dari jadwal yang diberikan kepada kami dari media karena untuk dua versi ini yang tadi kita berbicarakan soal jumlah MOU, menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi ada sekitar 14 MOU. Sementara untuk Duta Besar Arab Saudi ke Indonesia ini dikatakan 10 MOU. Nanti kita akan lihat mana yang betul ini terkait dengan jumlah MOU yang akan ditandatangani. Dan tidak hanya MOU saja tapi konkret dilaksanakan, betul-betul dipegang dan di follow up terus seperti tadi yang kita sudah bicarakan begitu ya. Nah, kita lihat ini acara ini sedang berlangsung, nantinya juga akan diikuti oleh pidato dari masing-masing pemimpin negara. Nah, selain dari kunjungan ke Istana Bogor ini, besok ini juga tidak kalah menarik akan berpidato di gedung DPR. Gedung DPR sudah melakukan persiapan maksimal di sana untuk menyambut Raja Salman besok dan kemudian dilanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Tentu saja kunjungan ini juga tidak hanya menyasar pada ekonomi, perdagangan, tapi juga nasib dari 200.000 lebih jamaah haji kita yang di tahun 2017 mendapatkan kuota sebanyak itu. Apakah nantinya, walaupun sebenarnya bukan otoritas Arab Saudi ya, tadi kalau dikatakan otoritas negara Oki. Nah, kita lihat ini MOU pertama akan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi dengan counterpartnya dari Arab Saudi. Belum dijelaskan kerjasamanya ini dalam bidang apa dan terkait hal apa begitu. Nanti akan kita cari tahu, tapi yang jelas bidang-bidang yang akan ditandatangani meliputi bidang keamanan transnasional, khususnya soal terorisme, kerjasama penyebaran ajaran Islam moderat, kemudian kesehatan, termasuk pertukaran ahli kesehatan haji, ada juga soal budaya, soal pendidikan, soal agrikultur, kemudian perikanan, penerbangan, yakni intensitas penerbangan dari dan ke Arab Saudi, kemudian investasi, serta UMKM. Karena selama ini kalau pemerintahan Arab Saudi memberikan dana begitu, ini lebih kepada dari laporan yang kami terima itu untuk pendidikan. Jadi banyak UIN gitu misalnya, universitas-universitas yang memang disponsori oleh pemerintahan Arab Saudi. Target yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan realisasi investasi dari kunjungan ini cukup besar, yakni 23 miliar US dollar, termasuk 6 miliar US dollar yang rencananya akan dialokasikan untuk minyak, kilang minyak di Cilacap. Dan sebelumnya juga telah melakukan kerjasama serupa di Malaysia ya dengan Petronas. Nah, kunjungan ini memang menarik begitu karena dilakukan justru tidak dengan sekutu terdekatnya yaitu Amerika Serikat, tapi justru Raja Salman memilih Asia, mengunjungi Asia, yaitu ke Malaysia, kemudian Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian juga ada Tiongkok dan juga Jepang begitu, di mana Tiongkok dan Jepang ini merupakan dikatakan adalah customer utama saat ini untuk crude oil dari Saudi Arabia sendiri. Nah, terlebih untuk Tiongkok sebelumnya lebih mengambil dari Rusia, tapi karena stabilitas ekonomi dan politiknya lebih bergejolak begitu dibandingkan Arab Saudi, jadi sekarang Tiongkok lebih berkiblat kepada Arab Saudi. Kemudian juga tentunya Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara dominantly Islam Muslim ini menjadi klien terbesar juga di Asia Tenggara bagi Arab Saudi. Kita lihat di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani kesepakatan kerja bersama counterpartnya. Yang juga harus diingat adalah banyak pengamat juga mengatakan bahwa ada banyak agenda ekonomi dari Arab Saudi dengan datang lawatannya salah satunya ke Indonesia, yakni untuk visi 2030. Mereka ingin mengekspansi jumlah wisatawan dan juga para jamaah haji dan juga umroh di tahun 2020 menjadi sekitar 85 juta orang. Dari sebelumnya saat ini sekitar 65 juta orang. Jadi ini adalah target yang cukup ambisius, tidak hanya untuk jemaah haji dan umroh, namun untuk wisatawan secara umum.
ke Arab Saudi. Dan juga menarik berbicara soal visi Arab Saudi 2030, ini mereka punya visi renewable energy. Mereka sedang mencari dana ini sebenarnya untuk membangun proyek 9,5 gigawatt renewable energy di sana. Begitu cukup unik karena Arab Saudi yang seperti kita kenal ini adalah negara minyak, tapi sekarang sudah mulai berkiblat untuk energi terbarukan. Sudah bergeser karena memang sudah trennya seperti itu. Salah satunya juga harga minyak yang terjun bebas. Bebas. Tapi ya, siapa tahu nanti Donald Trump dengan kabinetnya yang sangat pro dengan minyak bisa mengembalikan lagi dan harga. Dan anti renewable energy untuk Donald Trump. Nah, ini adalah menteri kedua yang melakukan tanda tangan, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan counterpart, disaksikan oleh pemimpin kedua negara. Bagi Anda yang baru menyaksikan Metro TV, kami sedang ini adalah live event kunjungan Raja Salman, di mana saat ini adalah penandatanganan MOU kerjasama kedua negara antara Indonesia dengan Arab Saudi. Tadi sudah ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan ini adalah yang ketiga penandatanganan antara kedua negara. Satu yang harus diingat adalah soal investasi. Berkali-kali kita mengatakan investasi, tapi ini patut dicatat dikarenakan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia bahwa bahkan Arab Saudi pun posisinya kalah jika dibandingkan dengan Iran, Afghanistan, Pakistan, dan juga Kuwait ketika kita berbicara soal realisasi investasi di Indonesia. Iran peringkat ke-33, Afghanistan 35, Pakistan 39, sementara Arab Saudi 57. Ini bahkan di bawah Mali dan juga Afrika Selatan. Wow. Untuk negara yang bisa dikatakan macan Timur Tengah, ini terbilang sedikit begitu ya. Bahkan ini kemarin kalau kita ingat Desember lalu Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan kenegaraan ke Iran, bertemu langsung dengan Presiden Rouhani di sana. Kemudian juga Pertamina sudah akan eksplorasi 2 oil blocks di Iran, produksinya 200.000 barrel per day. Kemudian juga berencana untuk membeli gas alam begitu ya di sana. Jadi ini yang seperti dikatakan ini adalah proxy war begitu antara Saudi Arabia dan juga dengan Iran di sana. Apakah ini merupakan juga perang influence yang terjadi saat ini di Asia Tenggara, terutama di Indonesia? Baik, ini saat ini adalah penandatanganan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi. Dikarenakan Arab Saudi juga membawa misi begitu untuk mengajarkan Islam yang moderat. Tadi sempat dikomentari juga oleh Gus Mis dari Misrawi, justru Indonesia yang seharusnya mengajarkan moderasi kepada Arab Saudi. Tapi nanti kita akan lihat realisasinya. MOU-nya akan seperti apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dikatakan investasinya Arab Saudi itu extend to Islamic influence, lebih kepada pengaruh Islam terhadap Indonesia sendiri. Karena memang sempat ada growing concern gitu ya, ada kekhawatiran bagaimana memang Wahabi yang lebih dominan di sini. Bahkan anaknya Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, juga pernah menyatakan bahwa kita menjadi lebih ke Arab-Araban begitu kalau dikatakan di sini. Tapi kembali lagi ini merupakan apa ya, memang mungkin sudah karena hubungan kedua negara juga sudah dekat dari dulu begitu, dan memang sebagai negara Muslim terbesar lebih dekat bisa dikatakan dengan Arab Saudi. Menyambung pertanyaan saya, Pak Fahri, apa kemudian yang bisa kita tawarkan, bisa dimaksimalisasi? Bidang-bidang apa yang bisa kita jual ke mereka? Ya banyak kan bidang yang bisa kita jual ke mereka, tergantung kita bagaimana kita present ya untuk mereka. Yang paling menarik dan paling siap yang mana, Pak? Kalau mau yang paling siap sebenarnya kan kita, pemerintah punya planning ya untuk 35.000 watt. Itu gede sekali ya, butuh biaya gede sekali. Belum lagi power plant-nya, belum transmisinya, ya, belum infrastruktur yang lain-lain itu sebenarnya kita butuh dana yang gede. Jadi kalau misalnya tadi bicara simpang siur ya, katanya 25 miliar dolar, ada dengar 23 miliar dolar. Tadi saya dengar 8,5 miliar dolar. Jadi mana yang betul? Allahu alam, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil yang paling relatif kecil lah ya, 8,5 miliar dolar. Kalau hanya buat refinery antara 5 sampai 6 miliar dolar, yang sisanya nggak banyak. Dan itu kan tidak langsung sekaligus. Itu take time ya, mungkin 2-3 tahun baru realisasinya. Tapi juga itu harus dikejar. Kalau kita nggak kejar sama sekali, itu juga mungkin akan lama-lama kelupaan gitu. Jadi betul-betul pemerintah dalam hal ini, karena
tradisi daripada orang Timur Tengah kan persaudaraan, ya, hati ke hati. Itu paling penting harus kita jaga. Tapi juga kalau dikatakan ini investasinya lebih jauh sebenarnya kalau daripada minyak, oil dan gas gitu. Harus ada yang lain lagi gitu. Mungkin soal persaudaraan, jadi lewat pendidikan misalnya, lewat kebudayaan. Mereka mungkin tourism yang mungkin lebih relate gitu dengan mereka. Mungkin nggak itu juga menjadi potensi untuk masuknya investasi dari Arab Saudi? Ada yang lebih penting sebenarnya, rumah murah itu pernah dicanangkan dulu. Ya, mau bangun rumah murah 1 juta rumah murah. Itu kan sebenarnya buat mengambil hati rakyat. Itu perlu buat kita. Karena kita dari pemerintah atau katakan dari asosiasi rumah itu belum sanggup mereka untuk bangun sekian banyak. Kita butuh dana yang besar untuk itu. Ini saat oke, silakan Pak Fahri. Ini saat ini yang ditandatangani adalah soal bidang kesehatan, Pak Fahri dan juga Andini dengan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Kita akan lihat nanti realisasinya seperti apa terkait dengan MOU kesehatan yang ditandatangani. Kalau menurut keterangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemarin, ada beberapa hal, salah satunya adalah pertukaran ahli kesehatan, dan ini juga ahli kesehatan untuk haji. Kita nanti akan lihat lebih jauh seperti apa. Kalau Pak Anggito tadi pengennya ada rumah sakit Indonesia juga di Mekah atau Madinah yang untuk melayani jemaah haji Indonesia gitu, karena memang ada demand-nya kan seperti itu. Ya, jadi mungkin harus secara konkret disebutkan gitu oleh pemerintah Indonesia ada keperluan seperti ini, ada kebutuhan ini. Kita satu hari 10 flight lebih. Itu pun masih kurang, masih kurang. Bayangkan 10 flight kok 300 satu flight, 3.000 orang per hari. Wow. Tiap hari penuh. Baik. Itu untuk umroh saja gitu. Oke. Tadi kita lihat sudah ada Menlu, kemudian ada Menkyu, ada Mendikbud, kemudian itu ada Menteri Kesehatan. Kita lihat nanti siapa lagi, karena seharusnya juga pasti dari Menteri SDM ya, kalau dibicarakan selama ini kan banyak perjanjian di sektor energi begitu. Nanti kita lihat seperti apa. Kita juga masih menunggu ini, ada berapa MOU yang kemudian ditandatangani dan seperti apa realisasinya. Kalau Pak Fahri melihat penandatanganan MOU, apakah itu kemudian ditranslasikan langsung pada penerapan, Pak? Take time. It takes time. Berarti bisa di atas kertas, tapi ternyata di lapangan tidak terjadi, ada kemungkinan seperti itu? Bisa, tapi bukan tidak mungkin, bisa. Makanya saya bilang seperti tadi, ini kan G2G ya, jadi mesti diikuti tiap departemen. Bikin suatu presentasi yang baik, yang profesional. Karena yang nilai semua proyek itu bukan mereka. Yang nilai itu profesional mereka. Itu mereka hire dari Eropa, dari Amerika. Ya untuknya mereka. Berarti mereka standar kita pun harus kita ikuti. Jangan kita laksana implementasi yang standarnya standar kita. Itu nggak masuk. Terus terang saya bilang nggak masuk. Sebenarnya apa sih, kenapa Arab itu punya ketertarikan yang minim gitu untuk Indonesia kalau dilihat dari negara-negara lain yang investasinya lebih besar? Ya, saya rasa soal pendekatan saja, menurut saya sih. Ya, kita betul-betul harus dengan kedatangan raja ini artinya udah welcome buat kita. Jadi tinggal kitanya bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Ini artinya pendekatan diplomasi bukan cara pandang mereka terhadap bangsa lain, Pak? Tidak. Mereka ya kita selalu ya bertemu dengan orang-orang brotherhood, cium kiri cium kanan, cuma itu aja. Cuma harus betul-betul kita ikuti terus. Karena ya yang kedua Pak ya, saya selalu pergi ke Timur Tengah. Kita nggak dikenal loh. Yang saat ini kita saksikan ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menandatangani perjanjian kerjasama. Tadi menarik yang Anda bilang kalau kita orang Indonesia sendiri justru tidak dikenal begitu di sana, padahal jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan warga negara lain yang datang ke Arab Saudi, Pak Fahri. Kita ngomong Timur Tengah, Timur Tengah ya. Produk kita bagus-bagus sebenarnya, dan kita ada beberapa produk yang sangat dikenal sana, tapi malah di Indonesia nggak dipakai. Jadi kebalik. Untuk tourism boleh dibilang kita pingin dari Kementerian Pariwisata membuat leaflet yang lebih bagus, yang menarik untuk disebarkan ke sana. Kalau nanti misalnya Denny pergi ke suatu duta besar sana, ada nggak sih sebenarnya yang bagus di mana turisme?
Karena kita bisa menawarkan halal tourism kan dikatakan sebenarnya Indonesia sendiri, tapi justru itu yang belum pernah didengar oleh orang-orang di Timur Tengah mungkin. Di Malaysia tanpa ada halal tourism, lihat udah mereka penuh di mana-mana. Itu di Malaysia. Lebih kenal gitu Malaysia halal tourism. Mereka mungkin karena iklan mereka di CNN. Oke. Kita kan enggak. Iklan kita di sana juga sudah banyak. Sekali sebulan mungkin ya. Tapi mereka kan tiap malam. Jadi harus lebih agresif, kemudian juga harus lebih gencar begitu. Harus promosi, harus gencar. Itu tugasnya pemerintah ya, dari Departemen Pariwisata. Baik, saat ini tanda tangan masih dilakukan. Tadi sebelum ada Menteri Perhubungan sudah ada Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Dan sekarang ada Muhammad Nasir untuk Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Teknologi. Kita akan melihat seperti apa nanti. Ini khusus untuk pendidikan sudah ada 2 Menteri Pendidikan Tingkat Tinggi dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akan seperti apa realisasi kerjasama di bidang pendidikan antara pemerintahan Arab Saudi dengan Indonesia nantinya. Sudah ada 6 menteri sejauh ini, Andini dan juga Pak Fahri. Dan untuk rencananya besok selain ada pidato nanti di DPR, kemudian juga ada pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, begitu di sana. Kemudian nanti setelah itu kita belum mendapatkan ada informasi apakah ada rencana state dinner gitu ya, makan malam kenegaraan seperti kalau misalnya kita menjamu pemimpin negara lain. Kita belum mendengar itu. Dan saat ini adalah pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Apakah ini mengembalikan kuota yang hilang walaupun ini bukan otoritinya Arab Saudi, balik lagi ke Oki, tapi harusnya Arab Saudi punya andil di situ ya. Bisakah menempatkan pondok haji yang lebih dekat? Tadi Pak mengatakan begitu? Untuk 1 mile berapa jemaah itu adalah aturan bakunya, tapi untuk otoritas per negara Arab Saudi memiliki andil. Setidaknya ini yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, bahwa kalau misalnya kuota sudah milik Filipina misalnya, tidak bisa dialihkan ke negara lain, tidak bisa dialihkan ke Indonesia, tapi harus dikembalikan ke Arab Saudi. Itu yang disampaikan pada Senin kemarin oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Tapi setidaknya dengan adanya tanda tangan ini, kita harapkan saja realisasinya nanti, selain penambahan kuota yang lebih tinggi, juga perbaikan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ya, itulah yang ditunggu-tunggu sebenarnya juga ya. Mungkin Pak Fahri, kita juga bisa bicarakan soal ini banyak sekali yang di tahun 2017 ini negara-negara yang mencari teman baru, bisa dikatakan seperti itu. Setelah Amerika mungkin lebih proteksionis, lebih anti trading secara global begitu. Anda melihat dengan kunjungan Raja Salman datang ke Asia, kemudian nanti akan berkunjung ke Tiongkok dan juga Jepang, apakah ini memang strategi dari Arab Saudi sendiri untuk menggait teman baru itu? Kemungkinan sih iya, ya mereka mulai pasar baru ya pasar tradisional, non tradisional ya, biasanya begitu. Jadi kita mesti cepat-cepat ini, jangan kita ketinggalan. Kita sekarang kan sasaran kita ke Timur Tengah dan ke Afrika. Ya, jadi timbal balik. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, why not gitu. Cuman kan kita potensi kita, negara kita kaya kekayaan alam yang belum diolah. Kenapa nggak diolah? Menjadikan community kita kirim ke Timur Tengah, ya, atau mau diolah di sini dengan mereka sama-sama investasi, kirim ke sana. Nah, saya rasa memang kita sangat potensi buat mereka. Mereka butuh kita juga butuh mereka gitu. Kita butuh yang punya duit, udah pasti lah itu ya. Dan ini adalah tanda tangan MOU dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dengan counterpart dari Menteri Susi. Tadi sudah ada, kita sedikit flashback begitu, sudah ada dengan Menlu, kemudian Menkyu atau Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Mendikbud, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UKM, ada juga dengan Mendikti, kemudian Menteri Agama, dan yang terakhir adalah dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
baru 9 yang ditandatangani ya. Kita lihat ada berapa perjanjian yang akan ditandatangani nanti. Baik, jadi kita sebenarnya punya bahannya, begitu mereka punya modalnya kalau kita lihat saat ini. Walaupun sebenarnya dikatakan perekonomian Arab Saudi sendiri sedang memburuk begitu akibat harga minyak yang jatuh. Ya memang kita, ya itu dunia tahu lah ya. Dulu harga minyak 120, terus average $100. Mungkin perhitungan anggaran belanja mereka dari $100. Sekarang defisit sampai $50 sampai $52. Harga minyak sekarang kan labil ya. Jadi mereka harus tombok itu semua. Jadi mereka pelan-pelan udah mulai makan tabungan gitu. Berapa lama kita nggak tahu. Bahkan dapat pinjaman dari IMF juga. Ya, begitu. justru itu. Oke, ini kita lihat ini ada Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita yang menandatangani perjanjian dengan counterpartnya. Di sini sudah Menteri ke-10 saat Menteri ini. ke-10. Kalau soal saham Aramco, Pak, ini kabarnya tahun 2018 Aramco akan melakukan IPO 5%. Kira-kira pemerintah Indonesia, 1, ada dana, dan 2, tertarik tidak untuk Dan membeli? bagus tidak untuk Indonesia sendiri kalau punya itu? Kita beli IPO Aramco. Kita kan melihat kemampuan diri kita sendiri, kuat nggak kita? Karena 5% itu hampir 4 miliar dolar ya. Begitu besar itu. Hanya 5%. 1%-nya udah berapa kita? Sanggup nggak kita? Kalau kita sanggup ya beli. Tapi future-nya bagus juga atau tidak gitu. Menurut Anda? Karena kebutuhan minyak makin lama itu makin menurun. Nanti kita akan gas yang akan naik. Ini artinya future-nya pun sendiri tidak bagus begitu. Kesusahan dong mereka jual 5%. Mereka visinya aja juga sudah energi terbarukan gitu Arab Saudi sendiri saat ini. Itu dia. Jadi mereka keliling beberapa negara ini sekalian dia mau mempromosikan itu. Siapa yang kira-kira tertarik nih untuk dari negara-negara Asia yang dikunjungi oleh Raja Salman ini? Di sisi lain mereka juga menanamkan uang ke Petronas, Pak. Petronas kira-kira mau beli juga tidak? Ya mungkin, karena setahu saya tadi ya bahwa Malaysia dia investasi kurang lebih 3,5 billion dollars. Kita 8,5. Betul atau tidak saya nggak tahu. Karena ini rada simpang siur. Ini kan gaungnya raja datang kan luar biasa nih. Saya besok buat bisnis forum di Hyatt. Ya. Itu yang pingin hadir itu luar biasa. Siapa dari pihak Arab Saudi siapa yang nantinya akan menjadi bintangnya di bisnis forum ini? Ada kata 10 top besar pengusaha dari Arab Saudi. Tapi memang ya kita juga mendapatkan informasi itu sedikit-sedikit. Jadi belum full yang kita dapat. Siapa yang top-top kayaknya masih secret banget gitu. Memang listnya sudah ada. Baik. Ini saat ini penandatanganan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ini kemungkinan soal kejahatan transnasional termasuk terorisme. Ini menarik juga berbicara soal terorisme ya, karena Saudi Arabia ini tidak termasuk dalam negara yang di-ban oleh Donald Trump begitu untuk masuk ke Amerika. Meskipun Donald Trump sendiri sebelumnya pernah punya ada business interest di sana, tapi tidak jadi, melainkan adanya di Dubai gitu, di Uni Emirat Arab saat ini, dan Uni Emirat Arab juga tidak masuk dalam travel ban itu. Ini artinya tidak ada bisnis Trump di Arab Saudi? Sampai saat ini belum ada, pernah punya interest dikatakan berdasarkan laporan yang ada begitu. Kemudian tapi kalau kita lihat sejarahnya tragedi World Trade Center di New York, 15 teroris, 11 terorisnya justru berasal dari Arab Saudi. Betul. Artinya 7 negara yang di-ban tidak tepat sasaran begitu? Tidak tepat sasaran, dan memang Arab Saudi ini memang juga merupakan sekutu terdekat dari Amerika Serikat sendiri. Tadi kita dengar juga dari Pak Anggito Abimanyu, bahkan Amerika yang minoritas bahkan ya warga muslimnya untuk berangkat haji begitu mereka mendapatkan fasilitas yang terbaik begitu di sana. Betul. Amerika Serikat dan juga Eropa ini juga menunjukkan bagaimana kedekatan Arab Saudi sendiri. Tapi apakah dengan adanya perubahan geopolitik di dunia ini Arab Saudi juga nanti mencari teman yang baru begitu, terutama teman-temannya mungkin dari Asia? Tadi yang dikatakan oleh Zuhairi Misrawi bahwa Arab Saudi sedang membuat pivot baru, yakni ke Asia, negara-negara yang mayoritas Islam, ibaratnya kembali ke negara-negara yang mayoritas Islam. Karena sudah ditinggal oleh Amerika begitu ya. Atau Amerika Serikat yang bergeser sekarang orientasinya dengan populisme dan juga konservatisme yang semakin tinggi di sana. Oke. Kita lihat ini sepertinya sudah selesai. Ya. Sudah diangkat. Selesai. Ini artinya ada 10 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri. Yang terakhir adalah Kapolri. Penandatanganan dengan pejabat
petinggi negara. Ada 10 menteri dan juga 1 pejabat setara menteri, yakni dengan Kapolri. Oke. Nah, Pak Fahri, tadi Anda katakan banyak sekali ketertarikan untuk yang datang besok ke Business Forum ini. Sebenarnya apa yang menjadi penasarannya orang-orang untuk datang untuk bertemu dengan counterpart dari Arab Saudi? Ya, seperti saya sampaikan tadi, gaungannya kan besar sekali, meluas kemana-mana, sehingga teman-teman kita dari daerah pun datang. Ya, soalnya nanti ada B2B one-on meeting, ya silakan aja kita beri itu mereka. Ya, tergantung apa mereka mau presentasikan gitu ya. Jadi kalau memang ada proyek, silakan dengan kawan-kawan bisnis yang counterpartnya dari Saudi. Ya, itu soal cocok nggak cocok aja nanti itu. Iya. Nah, kita saksikan sama-sama saat ini ada pemberian penghargaan Adipurna dari Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman. Ini merupakan penghargaan tertinggi untuk tamu negara yang datang ke Republik Indonesia. Nah, kita masih menantikan apakah setelah ini agendanya sih seharusnya adalah pidato dari kedua tokoh ini. Tapi apakah ini jadi dilakukan, kita masih akan menunggu. Semoga ini cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian menghasilkan realisasi dari MOU tadi itu ya, sehingga berimpact positif, khususnya untuk Indonesia. Dan dari Indonesia harus terus mengingatkan, mengejar gitu. Jadi harus di follow up katanya. Oke, ini sepertinya mundur jadwalnya ya, memang sudah pasti udah mundur begitu, dan jadi harus hati-hati besok Pak Fahri, siapa tahu mundur juga nih jadwalnya nanti di Business Forumnya yang sudah dihadiri teman-teman dari luar Jakarta ini. Iya, saya takutnya itu. Tapi harus diingat bahwa setelah acara di Istana Bogor ini, Raja Salman akan beristirahat di Raffles Hotel di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian besok akan melakukan kunjungan ke DPR, termasuk memberikan pidato di sana, bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan juga berkunjung ke Masjid Istiqlal. Nah, kabarnya juga akan berkunjung ke Gereja Katedral yang ada di seberang dari Masjid Istiqlal. Kita akan tunggu bersama-sama besok. Apakah dia akan memberikan pidatonya saat ini? Sepertinya sudah menuju keluar ruangan justru. Akrab sekali dari Presiden Joko Widodo dan juga Raja Salman. Keakraban ini kita pernah lihat dulu waktu Presiden Soeharto justru, Rory. Raja Faisal pada waktu di 1970 bulan Juni. Kita berdua belum lahir itu. Kita berdua belum lahir, tapi kita bisa datang di Indonesia. Nampaknya tidak ada pemberian pidato untuk pertemuan kali ini di Istana Bogor. Kita harapkan saja besok di DPR Raja Salman jadi memberikan sambutannya atau pidatonya di sana, dan nanti akan bertemu dengan Wakil Presiden serta berkunjung ke Masjid Istiqlal, dan kalau jadi berkunjung ke Gereja Katedral. Baik, kalau begitu masih bersama dengan Pak